as princesses. Don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry, don't cry, oh, don't cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rotul Latifah. Nama saya Beni Danmindrati. Nama saya Dewa Sisa. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan perangkat lunak atau software. Definisi pemeliharaan software. Pemeliharaan software adalah proses umum pengubahan atau pengembangan perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen. Perubahan mungkin berupa perubahan sederhana untuk membetulkan error coding atau perubahan yang lebih ekstensif untuk membetulkan error perancangan atau perbaikan signifikan untuk membetulkan error spesifikasi atau akomodasi persyaratan baru. Nah, di pemeliharaan perangkat lunak ini terdapat lingkup pemeliharaan. Pertama adalah aktivitas pemeliharaan antara lain penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru, hardware, sistem operasi, dan lain-lain. Lalu pembentulan permasalahan yang timbul. Yang kedua, aktivitas penambahan perbaikan produk perangkat lunak antara lain penambahan fungsi baru, perbaikan tampilan dan modus interaktif, memperbarui dokumen eksternal, memperbarui karakteristik performansi dan sistem. Yang ketiga, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru, antara lain pemindahan perangkat lunak ke perangkat keras yang lain, modifikasi untuk dapat menggunakan protokol tambahan, dan lain-lain. Nah, jenis pemeliharaan lunak ini dibedakan menjadi 4, yaitu corrective maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon terjadinya kesalahan-kesalahan saat produk dioperasikan, baik berupa bug ataupun berupa output yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya adalah adaptive maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan yang memenuhi perangkat lunak tersebut, seperti perangkat keras, sistem operasi, prosedur bisnis, kebijakan, dan lain-lain. Yang ketiga, preventive maintenance. Pemeliharaan ini untuk merespon permintaan tambahan berupa fungsi baru yang muncul setelah pengguna melakukan uji coba perangkat lunak tersebut. Yang keempat adalah preventive maintenance. Pemeliharaan maintenance ini dilakukan untuk melakukan re-engineering terhadap perangkat lunak agar lebih mudah. Dalam pemeliharaan adalah satu, perangkat lunak dikerjakan per modul. Kedua, perangkat lunak mempunyai kejelasan. Yang ketiga, dokumentasi internal yang baik dan jelas. Yang keempat, dilengkapi dokumen pendukung lainnya. Pemeliharaan software juga mengeluarkan dokumen pendukung seperti dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen rancangan, dokumen rencana pengujian, prinsip pengoperasian, dan petunjuk pemakaian. Manfaat dari pemeliharaan perangkat lunak adalah satu, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fungsionalitas teknis software. Kedua, memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan budget. Dan terakhir, dapat meningkatkan efisiensi software. Berikut juga aktivitas pemeliharaannya. Oke, selanjutnya teknik pemeliharaan perangkat lunak. Teknik pemeliharaan perangkat lunak tidak 100% pasti, karena pemeliharaan dilakukan jika ada masalah. Jadi, sebagai solusi, dengan kata lain, pemeliharaan tidak perlu dilakukan jika tidak ada masalah yang muncul pada perangkat lunak tersebut. Beberapa teknik pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama, perbaikan. Jenis pemeliharaan ini dilakukan jika ada masalah, berbeda dengan peningkatan yang tidak harus ada masalah yang muncul terlebih dahulu pada perangkat lunak tersebut, ketika akan memberikan pelayanan yang lebih bagi para pengguna perangkat lunak tersebut. Yang ketiga, penambahan. Penambahan di sini maksudnya untuk menambah beberapa fitur atau fungsi yang diperlukan. Dan yang terakhir, pengurangan jika ada fitur atau fungsi yang tidak diperlukan, maka dikurangi atau dihapus.
Selanjutnya, tujuan dari pemeliharaan sistem. Yang pertama, untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem tersebut. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Lalu siklus hidup pemeliharaan sistem. Tahap-tahapannya yaitu memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan tersebut, yaitu mengubahnya. Lalu ketiga, menspesifikasi perubahan, mengembangkan dan mengujinya. Lalu melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Selanjutnya, pengkonversian dan meluncurkan operasi. Lalu mengupdate dokumentasi, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur-prosedurnya yaitu menerapkan sistem development life cycle dan software development life cycle. Yang kedua, menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Selanjutnya, yang terakhir, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Test atau CMS. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem ada tiga. Yang pertama, pendekatan pemisahan. Yang kedua, pendekatan gabungan. Dan yang terakhir, pendekatan fungsional. 5D skill yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan pimpinan sistem baru yang belum dikerjakan, yaitu rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturisasi, yang terakhir sistem akar pemeliharaan. Keperluan pemeliharaan perangkat lunak. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, misalnya contoh perubahan bisnis. Dan yang keempat, sistem perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul dalam pemeliharaan software. Nah, permasalahan apa yaitu sebagai berikut. Misal, kesulitan melakukan pelacakan evolusi software pada versi sebelumnya, kesulitan pelacakan pada proses pengembangan software, sulit untuk mengerti program orang lain, tidak ada dokumentasi yang baik, dan tidak adanya narasumber. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan software dirancang tanpa adanya pemikiran untuk dirubah. Prosedur untuk memelihara perangkat lunak. Kemampuan pemeliharaan sistem adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, atau preventif. Maintainabilitas sistem bertambah jika sistemnya dirancang agar mudah diubah. Nah, aspek ini meliputi prosedur berikut. Yang pertama, SDLC dan SWLDC. SPDLC yaitu aplikasi profesional dalam SDLC dan SPDLC, dan teknik maupun perangkat modeling yang mendukungnya adalah hal-hal keseluruhan yang terbaik yang dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan maintainabilitas sistem. Yang kedua,
definisi data standar, yaitu tren ke arah sistem manajemen database relasional yang mendasari dorongan ke normalisasi data dan definisi data standar. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman standar, yaitu penggunaan bahasa pemrograman standar misalnya C atau COBOL akan mempermudah pekerjaan pemeliharaan. Yang keempat, perancangan moduler, yaitu programmer pemeliharaan dapat mengganti modul program jauh mudah daripada jika ia berurusan dengan keseluruhan program. Yang kelima yaitu modul dapat digunakan kembali. Modul biasa dari kode yang dapat digunakan kembali dapat diakses oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Yang keenam, sehingga semua informasi yang diperlukan untuk beroperasi dan pemeliharaan sistem dan pemeliharaan aplikasi khusus akan tersedia. Yang ketujuh, kontrol sentral, yaitu semua program, dokumentasi, dan data test seharusnya diinstal dalam penyimpanan pusat dari sistem cache. Selanjutnya, mengelola pemeliharaan perangkat lunak. Nah, dalam mengelola pemeliharaan sistem, baik itu rekayasa maju, mundur, ulang, dan restrukturisasi terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Tahapan pengelolaan terhadap pemeliharaan sistem perangkat lunak yaitu meliputi: yang pertama, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem. Kedua, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan waktu diperkirakan dibanding dengan waktu yang sebenarnya, kode pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan. Tahapan selanjutnya yaitu menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Selanjutnya, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan perangkat sistem. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't